Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, sekarang kita akan masuk ke tema 8, subtema 1, yaitu tentang perubahan cuaca. Balik lagi sama Bu Reni ya. Nanti kita bahas satu-satu. Selanjutnya materinya PKN yang mengenal sila kelima Pancasila. Bunyinya apa? Nah, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini adalah kebutuhan dasar manusia. Oh, kenapa ya dibilang kebutuhan dasar manusia? Kita lanjut ya. Kenapa dia disebut kebutuhan dasar manusia? Jadi, kalau padi itu kan dia bisa kita sebut dengan pangan. Apa itu pangan? Pangan adalah kebutuhan manusia dengan cara makan. Jadi kita perlu makan. Yang kedua ada kapas. Kapas itu bisa kita buat menjadi baju atau sandang. Yang kita perlukan juga yaitu pakaian. Ya. Kebutuhan dasar manusia ini harus terpenuhi secara adil. Nah, dalam sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kebutuhan dasar manusia yang tadi Bu Renu sudah sebutkan, yaitu tentang pangan dan sandang itu harus terpenuhi secara adil. Kalau sudah terpenuhi, maka rakyat akan makmur. Dia sudah bisa makan, dia juga bisa punya pakaian. Maka jadi rakyatnya bisa makmur. Gitu anak-anak. Tahukah kalian contoh sikap dari pengamalan sila kelima Pancasila? Mari kita bahas bersama-sama ya anak-anakku. Next. Sebelum kita lanjut, kalian baca dan kerjakan buku paket tematik tema 8 halaman 89 dan 27 sampai 29 ya. Dikumpulkan di hari Jumat tanggal 17 April. Sekarang adalah contoh sikap pengamalan sila kelima Pancasila. Yang pertama, kita itu harus menghormati hak orang lain. Yang seperti apa, Bu? Nah, contohnya ketika kalian sedang berbicara atau kalian sedang berdiskusi itu bersama teman-teman kalian. Kalian nggak boleh egois, kalian nggak boleh maunya kalian terus yang ngomong. Kalian harus bisa menghormati hak orang lain untuk berbicara, untuk berpendapat. Yang kedua, yaitu suka menolong teman. Kalau kalian melihat teman kalian sedang terjatuh atau sedang membutuhkan bantuan, kalian harus menolongnya ya. Jangan kalian biarkan begitu saja. Lanjut yang ketiga yaitu bergotong royong. Yang ini yang paling sering dilakukan di masyarakat, yaitu kita harus bergotong royong. Untuk apa sih? Untuk menjaga kebersihan lingkungan di rumah kita. Jadi kalau kita bergotong royong, pekerjaan akan menjadi lebih ringan, mudah atau cepat selesai gitu anak-anak. Nah, yang terakhir yaitu rajin menabung. Kalian harus rajin menabung ya. Tahukah kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan siang dan malam.
Tapi apa sih perbedaannya siang dan malam? Nah, saat siang hari, matahari bersinar terang dan udara terasa panas. Sedangkan pada malam hari, matahari sudah terbenam, yang ada hanya bulan dan bintang. Maka langit menjadi gelap dan udara terasa dingin. Gitu anak-anak, kalian sudah bisa membedakannya? Oke, yang tadi sudah dijelaskan. Kalian sudah bisa membedakan suasana di siang hari dengan suasana di malam hari. Nah, kalau sekarang itu tentang kosakata. Kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang hari dulu ya. Yang pertama yaitu awan dan matahari. Tentu kalian sering melihatnya di siang hari, bukan? Oke, lanjut. Ketika siang hari itu kalian juga pulang sekolah. Ada juga yang sekolah masuk siang ya, jadi sekolah siang hari. Oke, lanjut. Setelah kalian pulang sekolah, biasanya kalian makan sih? Makan siang dan tidur siang. Ada banyak kegiatan yang bisa kalian lakukan di siang hari ya. Oke, nanti kalian akan menjadi tugas ya. Kalian bisa menyebutkan kosakata apa saja yang berkaitan dengan siang hari. Boleh benda-bendanya, boleh kegiatannya apa gitu. Misalkan di siang hari kalian butuh payung. Misalkan ketika panas kalian butuh payung. Benda-benda yang dibutuhkan di siang hari itu juga boleh. Nanti kalian boleh tulis di buku tematik ya. Oke, kita akan lanjut menulis kalimat sederhana menggunakan kosakata peristiwa siang dan malam hari. Jadi kan kita sudah belajar tuh kosakata peristiwa di siang hari apa, di malam hari apa gitu kan. Nah, sekarang kita akan belajar menulis kalimat. Kalian pasti sudah pernah kan menulis kalimat? Nah, kita akan buat kalimat sederhana saja ya. Oke, Brenda akan contohkan satu persatu. Oke, di sini sudah Buren buatkan contoh kalimat sederhana. Oke. Nah, kalian ketika kalian membuat suatu kalimat, ya kan? Kalau misalkan kalian diminta untuk buatlah kalimat dari kata-kata berikut. Kalian perhatikan yang pertama kali kalian lihat adalah kata-katanya. Oke? Yang pertama kalian lihat yaitu katanya. Nah, di sini ada contoh burung hantu. Perhatikan katanya. Nah, kalian setelah kalian sudah tahu kata-katanya nih, apa yang akan kalian buat jadi kalimat, kalian perhatikan dulu burung hantu. Oh, burung hantu itu dia muncul ketika apa? Tuh, ketika siang hari atau malam hari. Oke, kalian bisa tulis waktunya dulu, yaitu di sini pada malam hari burung hantu melakukan apa burung hantu pada malam hari? Dia apa yang dilakuin di malam hari? Yaitu mencari makan. Jadi kalimatnya kalian bisa tulis pada malam hari burung hantu mencari makan. Itu ya. Jadi apa yang dilakukan dan kapan? Gitu. Paham ya? Nah, contoh kedua yaitu dingin. Dingin. Ketika kapan sih dingin itu? Ketika malam hari boleh, ketika subuh atau ketika matahari ingin terbit, kan? Kalian boleh tulis di situ. Jadi contohnya ketika malam tiba, apa yang terasa dingin? Udara. Jadi ketika malam tiba, udara terasa dingin. Gitu ya. Oke, selanjutnya nanti kalian akan Bu Reni minta untuk membuat kalimat sederhana.
Oke, boleh minta bantuan dari mama papanya di rumah ya, atau kakak-kakaknya juga boleh. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke materi matematika, yaitu mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku. Nah, sebelumnya, tema sebelum-sebelumnya, Bu Reni sudah pernah menjelaskan kan alat ukur tidak baku itu ada apa saja. Oke, kita bahas ulang ya. Bu Reni akan ingatkan kembali. Nah, yang pertama, alat ukur tidak baku itu ada jengkal. Jengkal itu kalian bisa ukur satu jengkal itu dari ujung ibu jari sampai ke ujung jari kelingking. Itu adalah ukuran satu jengkal. Oke, lanjut ke depa. Depa itu ketika kalian merentangkan kedua tangan kalian dengan lurus. Nah, itu adalah depa. Kalian bisa lihat pada gambar ya. Yang ketiga yaitu hasta. Hasta adalah satuan panjang tidak baku. Kalian hitung satu hasta itu dari siku tangan kalian sampai ke ujung jari tengah. Oke, bisa ya nanti kalian praktekkan ya di rumah ya. Minta bantuan mama, papa, atau kakak kalian di rumah. Oke, yang keempat, satuan tidak baku itu adalah telapak kaki. Nih, telapak kaki kalian itu bisa untuk mengukur panjang juga. Yang terakhir adalah langkah kaki. Kalian tahu, kalian tentu tahu bukan langkah kaki seperti apa? Iya, gitu ya anak-anak. Oke. Oke, sekarang kita akan membandingkan panjang benda yang diukur menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, sekarang Bu Reni mau ngambil contoh nih. Contohnya yaitu dengan langkah kaki. Oke, kalian perhatikan. Gambar pertama, ada seorang anak yang ingin mengukur panjang dari pohon satu ke pohon lainnya. Oke, kalian bisa lihat ya pada gambar. Itu ada berapa langkah ya? Kita hitung satu-satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, ada 7 langkah. Nah, pada gambar yang kedua, ada seorang anak ingin mengukur panjang suatu bangku. Oke, kita hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, jadi ada 8 langkah panjang bangku tersebut. Nah, kalau udah yang gambar pertama 7 langkah, gambar kedua 8 langkah, berarti lebih panjang mana? Jarak 2 pohon atau panjang satu buah bangku? Ya, benar sekali. Panjang satu buah bangku yang lebih panjang. Itu ya anak-anak, kalian sudah bisa ya membandingkannya. Oke.